Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd, masyarul hadirin ikhwan fiddin, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mudahkan kembali bagi kita semua untuk menghadiri majelis ilmu, mendatangi taman dari taman-taman surga, ya, Raudun min riyadil jannah, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah fartauha. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka hampirilah, ya. Wa ma riyadul jannah ya Rasul? Apa itu taman-taman surga? Qal hilaquz zikir, yaitu halaqah zikir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang riba, ya, al-kabirah. Dosa besar yang berikutnya adalah riba atau memakan riba, ya. Dosa besar yang ketujuh disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah taala. Dalil yang menyebutkan tentang riba ini, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, yakni yang belum dipungut. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah, ya, fa'danu biharbi minallah wa rasulih, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ya, mengatakan dalam salah satu kitab kabair yang ditulis di sini, di antaranya, al-hikmah fi tahrimi riba anna fihi aklan li amwalin nas bi khairi haq. Dalil diharamkannya riba karena dalam riba ini adalah ada memakan harta manusia tanpa hak, ya.
Jadi asalnya harta, darah, kehormatan manusia sesama muslim, apalagi ya, itu haram untuk diambil, ditumpahkan dan dirampas. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Nabi pernah mengatakan demikian ya, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian itu haram atas diri kalian. Seperti haramnya hari ini, negeri ini dan atau seperti haramnya tanah ini, negeri ini dan bulan ini ya. Kayaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Itu asalnya. Makanya kita dilarang untuk memakan harta manusia tanpa hak. Tanpa hak artinya tanpa cara yang benar ya. Kalau dengan jual beli itu cara yang benar dengan tarodin ya, karena jual beli itu prinsipnya tarodin, saling ridho, saling rela. Ada tawar menawar tapi kemudian akhirnya juga saling menyetujui ya, saling rela. Tapi kalau riba sebenarnya sepihak ya, sepihak diuntungkan, sepihak tidak diuntungkan. Riba sendiri artinya roba yarbu artinya tambahan. Tambahan dalam hal yang tidak ada muqabalah istilahnya, tidak ada muqabil ya, tidak ada penggantinya istilahnya, lawan penggantinya. Ini para ulama ya, berdasarkan ayat-ayat seperti ini mengharamkan riba, menjelaskan tentang betapa haramnya riba. Nanti akan kita sebutkan ya beberapa ayat Allah SWT yang lainnya. Belum lagi hadis-hadis yang sahih ya. Ayat hadis-hadis sahih yang berbicara tentang ini ya. Ayat dan hadis-hadis yang sahih berbicara tentang riba ya. Kabar buruk yang Allah kabarkan kepada mereka, hukuman bagi mereka ya. Bahkan ini ayat yang pertama dibawakan oleh muallif ya, yaitu tentang perang ya. Perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ada beberapa beda cetakan ini. Karya Imam Dhahabi dalam bab lainnya, dalil yang pertama justru ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sedangkan di sini yang justru yang pertama Al-Baqarah 278 sampai 279 ya. Taib. Ala kulli hal ya. Dan saya melihat cetakan ini yang terjemah ini maksudnya, bahkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis banyak yang hilang. Lihat ya, antum lihat di halaman 80 kemudian langsung 81 itu tiba-tiba syarah. Dan kita tidak melihat kembali dalil-dalilnya penulis ya. Tidak melihat kembali dalil-dalilnya penulis. Yang ada adalah syarah ya. Lanjutan dari syarah. Ini semua sampai akhir adalah syarah dari Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maksud saya, padahal dalam cetakan-cetakan bahasa Arab ya, dalil-dalil muallif ini sangat banyak yang dibawakan. Termasuk beliau menyebutkan dalil-dalil tentang hukuman nanti yang diterima oleh pelaku riba ya saat di alam barzakh. 1 lembar setengah sampai 2 lembar malah ya. Yang dibawakan dalilnya sangat banyak. Sebelum kemudian istilahnya syarah dari para ulama. Ini masih matan ya. Saya maksud adalah inti asli kitab ini ya. Taib. Ala kulli hal ya. Ini menunjukkan cetakan ini berarti atau terjemahan ini ya masih perlu harus disinkronkan dengan yang aslinya ya. Yang aslinya, padahal yang aslinya karya Imam Dhahabi dalam menyebutkan riba maksudnya
khusus perkataan Imam Dhahabinya saja, dalil-dalil yang dibawakan Imam Dhahabi rahimahullah taala itu sangat banyak dalilnya. Ya. Bukan hanya sampai sini saja, sampai hadis aklur riba wa mukil, tidak, lebih dari itu, ya. Nah, termasuk Imam Dhahabi menyebutkan tentang bahwa riba itu ada 70 tingkatan, yang paling ringannya adalah seorang ibu berzina dengan anaknya, ya. Taib. Kaum muslimin ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Di sini muallif ininya menerangkan tentang bahaya dari riba ini, ya, yang sangat berbahaya. Adapun pengertian ribanya, ya, jarang dari syarah ini juga tidak ditemukan, kecuali kita dapati dalam tulisan-tulisan yang lainnya. Ya. Riba sendiri secara bahasa artinya apa? Raba ya artinya ziyadah, tambahan, ya, atau kelebihan. Sedangkan secara istilah para ulama beragam pengertiannya. Ada yang mengatakan riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, ya. Arti maksudnya tidak sesuai dengan taradin, ya, atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Yang lainnya mengatakan riba itu adalah segala tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan, atau muqabilah tadi, muqabil, ya. Tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Artinya intinya bahwa riba itu adalah segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah, ya. Baik melalui bunga, dalam hutang piutang, ya, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, ya, dan sebagainya, atau dengan tambahan waktu misalnya, ya kan, maka disebut dengan riba nasi'ah. Riba ada dua, riba fadl tambahan berupa nilai, dan nasi'ah waktu. Fadl di sini misalkan korma ajwa dengan korma biasa, kemudian dengan angka yang berbeda, padahal dalam 6 harta pokok atau 6 harta pokok dalam riba itu tidak boleh ada penambahan meskipun jenis yang berbeda. Maka syarat kalau kita ingin bisa mendapatkan barang tersebut yang berbeda adalah jangan cara menjualkan dulu baru hasil jualnya untuk membeli itu. Adapun kalau kurma dengan kurma ajwa dengan kurma Madinah misalkan, lalu dengan kiloan yang berbeda, maka ini riba namanya. Makanya namanya riba. Padahal jenis berbeda, tetapi sama dikatakan itu kurma. Emas dengan emas Australia misalkan dengan emas Indonesia, sama-sama sama-sama emasnya, tapi Australia misalkan mensyaratkan harus 27 kilo misalkan, sedangkan Indonesia misalkan 20 kilo. Maka ini riba. Karena sama-sama emasnya, ya. Yang disebut dengan riba fadl atau tambahan. Nah, adapun nasi'ah adalah adanya waktu. Padahal hartanya nilainya sama, emas dengan emas, tapi tidak tunai. Maka disebut nasi'ah, ya. Nah, itu gambaran ringannya saja, ya, tentang riba ini. Dan riba kita tahu, ya, merupakan dosa besar, sebagaimana Imam Dhahabi memasukkannya dalam kategori dosa-dosa besar. Kabiratun min kabairil dzunub, ya. Kabiratun min kabairil dzunub. Maka wajib untuk dijauhi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengajak perang, ya, dan rasulnya, ya, bahkan bagi orang-orang yang belum meninggalkan sisa riba. Seharusnya bagi mereka setelah tahu dalil, ya, mendengar taujihat dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seyogianya untuk meninggalkan ini, karena, ya, tidak ada keberuntungan bagi orang-orang yang makan riba, ya. Karena hakikatnya orang yang makan riba adalah orang yang zalim. Orang-orang yang zalim memakan harta saudaranya tanpa hak, ya, tanpa hak. Karena pada prinsipnya pinjam meminjam itu ada akad sosial, ya. Sosial, berbuat sosial itu seharusnya tidak ada keuntungan.
kullu qardin jara naf'uhu fa riba. Makanya Nabi mengatakan seluruh atau setiap pinjaman yang ada nilai lebihnya, ya, ada nilai manfaatnya, maka itu adalah riba. Ya. Itu adalah riba. Maka lihat baik-baik ayat ini, ya. Alladzina, apa Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Sampai mensyaratkan di sini tanda keimanan kita benar adalah ketika kita meninggalkan riba, ya. Ketika kita meninggalkan riba. Bahkan kalau kita lihat dari syarah Syekh Ahmad Syakir, ya, dalam memberikan tafsir ayat yang mulia ini sangat keras sekali. Ya. Sempat saya baca ayat kitabnya, tapi ini PDF-nya belum ketemu nih. Ya. Jadi dalam kitab riba, ya, karya Imam Dhahabi yang ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Jadi kitab ini tentunya banyak, ya, banyak pensyarahnya, kemudian yang menjelaskan kandungan di dalamnya, ya. Nah, ketika menjelaskan tentang bab riba, ya, beliau Syekh Masyhur Hasan Salman membawakan perkataan Syekh Muhammad Syakir atau Ahmad Syakir ketika menafsir ayat yang mulia ini, ya, yaitu dengan penjelasan yang sangat tegas, ya. Baik. Kemudian yang kedua, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Ya. Orang-orang yang memakan riba, ya, dan juga memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan atau kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal jual beli dengan riba beda, ya. Jual beli itu halal, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba, ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba, ya. Padahal Allah telah halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Maka barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti meninggalkan riba tersebut, ya, menjauhinya sejauh-jauhnya, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, ya, dan urusannya terserah kepada Allah. Tapi barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sampai Imam Dhahabi mengatakan apa coba itu? Ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan, yaitu dengan ancaman kekal di dalam neraka untuk orang-orang yang masih berurusan dengan riba. Ini Imam Dhahabi. Jadi masih dalam konteks kitab ini, ya. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan, yaitu dengan ancaman akan kekal di dalam neraka untuk orang-orang yang masih berurusan dengan riba. Padahal telah diperingatkan. Nah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya karena Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Jadi memang dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'alif ini ada beberapa versi, ya. Ternyata dalam versi kitab Syekh Masyhur Hasan Salman, maksud takhrij yang ditakhrij oleh Syekh Masyhur Hasan Salman pun dalil yang pertama seperti yang ada dalam terjemah ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Nah, tadi ingin saya sebutkan di sini perkataan Al-Alamah Ahmad Syakir, salah satu ulama tafsir, ya, dalam kitab tafsirnya Umdah Tafsir,
dalam memberikan ta'liq atau komentar akan ucapan Ibnu Katsir setelah Ibnu Katsir menyampaikan hadis-hadis dan riwayat-riwayat tentang riba. Ya, kata Alamah Ahmad Syakir, beliau mengatakan wa huwa dzal Qur'anil Karim yuharrimu riba kullahu ashadda tahrim. Dan inilah Al-Qur'anul Karim, ya, telah mengharamkan riba dengan pengharaman yang sangat keras. Wa yufassiru tafsirul wadih alladzi la yatahammilu ta'wilan, dan telah ditafsiri dengan tafsir yang sangat jelas yang tidak ada kemungkinan penjelasan yang lainnya, sarah lainnya atau ta'wil yang lainnya. Annahu mazada ala ra'sil mal, bahwa apa saja yang sifatnya nilai tambahan dari harta pokok, ya, itu disebut dengan riba. Wa tu'akkidu al ahadits sihah fi at-tahrim wa tafsir. Bahkan Ibnu Katsir membawakan banyak hadis-hadis sahih dan juga dalam pengharaman riba ini dan tafsirnya. Wa yatawa'adallahu akil riba asyaddul wa'id. Dan Allah sendiri, ya, mengancam pemakan riba ini dengan ancaman yang sangat keras, bil harbi minallahi wa rasuli, yaitu dengan ancaman perang dari Allah dan Rasulnya. Ya yatawa'adu akilur qalil wal katsir. Ini ada tambahan syarah lagi, penjelasan lagi. Bahkan yang dimaksud di sini yang diancam itu bukan hanya yang makan banyak, yang makan banyak ataupun yang makan sedikit, yang mengambil riba banyak atau yang mengambil riba sedikit. Bal yata'awwadu akili ma baqiya minar riba. Bahkan yang diancam itu di sini ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari riba itu. Karena di ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru, tinggalkan ma baqiya minar riba, yang ditinggalkan yang tersisa dari riba, ya. Liyashmulal aqallal qalil, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ya, ini salah satu ulama tafsir dari Mesir, ya. Beliau mengatakan kenapa ada kata kalimat firman Allah ma baqiya minar riba, ya, Allah mengancamnya dengan ma baqiya minar riba untuk mencakup semua, termasuk pemakan riba yang sedikit, ya, yang aqallul qalil, paling sedikitnya sedikit, ya. Wa hiya di aqwalis sahabah wa tabi'in fi istitibatil murabbin summa wujubu qatlihim in lam yatubu. Bahkan beliau mengatakan inilah, bahkan ada banyak riwayat dari sahabat, tabi'in, perkataan dari para sahabat, maksudnya perkataan dari tabi'in, perintah untuk mengajak taubat orang-orang yang berbuat riba. Kalau tidak mau wajib dibunuh. Makanya saya katakan tadi, perkataan Syekh Ahmad Syakir ini sangat keras sekali. Summa wujubu qatlihim in lam yatubu. Wajib untuk dibunuh kalau tidak bertaubat. Tentu di sini hak penguasa, ya, hakim, qadhi, ya. Bukan kemudian ada orang berbuat riba kemudian dibunuh, tidak. Ya, ini tentu maksudnya di sini adalah haknya penguasa. Fikhan minhum daqiqan li ma'nal ayah. Sebagai pemahaman, bentuk memahamkan kepada mereka, ya, secara detail, secara rinci, lima anal ayah, dari makna ayat yang mulia ini. Fi i'lamil murabin bil harbi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan akan adanya pertempuran atau perang pada orang-orang yang berbuat riba. Hadza fi man yaf'alu duna mujaharatin. Ini pelaku riba yang melakukannya bukan terang-terangan. Yang diajak perang di sini padahal yang tidak melakukannya terang-terangan, bistihlali riba, dengan menghalalkan riba, maksudnya tanpa ada kalimat halalnya riba, gitu. Jadi dia masih menganggap haram tapi masih melakukan riba. Nah, itu diperintahkan untuk taubat. Kalau tidak maka wujubu qatlin. Ammal mustahillu ma harramallah fi kitabihi aw ala lisani rasulih al-ma'lum tahrimuhu min ad-din bid-darurah fala yashukku muslimun min 'amatil muslimin fi annahu murtaddun kharijun minal Islam. Adapun, ya, orang yang jelas-jelas menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi riba misalnya dianggap halal, ya. Apa yang Allah haramkan dalam kitabnya atau Allah haramkan melalui lisan Rasulnya yang secara maklum telah diketahui pengharamannya, ya, secara darurat, artinya secara orang pasti semuanya mengetahui tanpa harus diterangkan lagi. Ini maklum minad din bid darurah, maksudnya, ya,
tidak ada orang kecuali pasti mengetahui bahwa telah tahu yang hukumnya seperti ini haram. Seperti sholat lima waktu itu wajib. Kemudian orang mengatakan nggak wajib. Ini berarti ada yang mengatakan seperti ini berarti sangat bertentangan. Ini termasuk pengetahuan yang semua orang hampir semuanya tahu, nggak ada yang nggak tahu. Sholat lima waktu itu wajib. Demikian juga riba, ya. Hampir bisa dikatakan semua orang itu tahu sebenarnya. Tapi abainya itu yang tingkat tinggi. Ya. Enggan untuk memahami yang tingkat tinggi. Ya. Kalau ada orang yang menghalalkan apa yang maklum tahrimuhu minad din bidorurah, ya, fala yashukku muslimun min amatil muslimin fi ayyin, ya, fi annahu murtadun kharijun minal Islam. Bahwa seorang muslim tidak boleh ragu lagi yang seperti ini, baik dia dari kalangan umum orang awam sekalipun, bahwa dia murtad, bisa murtad dari agamanya, keluar dari Islam. Mubahud dam, yang halal darahnya, birriddah, dengan sebab dia murtad. Karena Nabi mengatakan, ya, man yartad an dinihi faqtulu kainan man kan. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia siapapun dia orangnya. Tentu ini dalil-dalil seperti ini, ya, maksudnya bukan untuk kita praktekkan, untuk kita kemudian memenggal orang lain, tidak. Di sini ilmu, ya. Adapun masalah penegakan hukum adalah hak penguasa atau pemerintah. Penegakan hukum adalah hak penguasa atau pemerintah, ya. Tidak ada hak bagi individu, ya. La ya'kulu riba wal israr alaihi faqat, ya. Ini bukan bagi orang yang makan riba dan terus-menerus saja, ya. La ya'kulu riba wal israr alaihi faqat. Ngeyel, ya, bukan hanya untuk yang ngeyel saja, tapi termasuk apabila sampai menghalalkan bisa sampai kharij anil Islam, yaitu keluar dari Islam. Nah, maka lihatlah wahai kaum muslimin, ya, in kuntum muslimin ila biladil Islam. Ini masih perkataan siapa? Syekh Ahmad Syakir, ya. Syekh Ahmad Syakir. Saya bawakan ini. Fanduru ayyuhal muslimun in kuntum muslimin ila biladil Islam fi kafati aqtaril ardi illa qalila wa qad duribat 'alaiha al-qawaninul kafirah al-mal'unah al-muqtabasah min qawanin Uruba al-wathaniyah al-mulhidah allati istabahat riba istibahatan sharihatan bi alfadhiha wa ruhiha, ya. Maka lihatlah wahai kaum muslimin, kalau Anda memang betul-betul muslim, lihatlah kepada negeri-negeri Islam di seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru bumi, ya. Penjuru dunia, penjuru bumi, kecuali engkau dapat sangat sedikit, artinya semuanya hampir memakan riba. Wa qad duribat 'alaihal qawanil kafirah, mereka hampir-hampir semuanya menggunakan hukum kafir. Ya, ada hukum Islamnya tapi ada hukum kafir yang terlaknat, yang bersumber dari hukum-hukum Eropa yang paganisme, wasaniyah itu artinya paganisme, mulhidah yang ateis, ya, yang menghalalkan riba dengan penghalalan sangat terang benderang, lafaz-lafaznya ataupun mungkin penyemangat-semangat slogan-slogannya, ya. Wallati yatalab fiha wadi'uha bil alfad bitasmiyati riba faidah, atau, ya, yang mempermainkan istilah riba ini dengan istilah-istilah yang dikenal dengan istilah bunga, ya, atau bahasa Arabnya faedah, ya kan, faedah. Kalau bahasa kita bunga, ya. Jadi memang istilah ulama kadang kalau menyebut faedah itu maksudnya riba, ya. Makanya ya tergantung istilah yang digunakan sih. Maksudnya kalau faedah ayat ya maksudnya faedah ayat, bukan benar-benar faedah, ya. Tapi kalau ada transaksi di luar di luar jual beli kok ada faedahnya, ya, ini riba berarti. Ada faedah karena ada nilai tambah dan nilai lebih, ya. Inilah hakikatnya riba, ya. Hatta laqad ra'ayna. Ini di sini berarti sudah berhenti perkataan muallif, tapi di sini ditambah dengan perkataan Syekh masyhur Hasan Salman berarti. Laqad ra'ayna mimman yantasibu ilal Islam min rijali hadhil qawanin wa min ghairihim mimman la yafqahun min man yujadil an hadhil faidah wa yarmi ulama al muslimin bil jahli wal jumud in lam yaqbalu minhum hadhil muhawalat
liibahatir riba. Bahkan sungguh kita melihat banyak orang yang menisbatkan diri pada Islam, artinya masih muslim, mengaku muslim. Menisbatkan pada Islam maksudnya mengaku muslim, ya. Yang mereka adalah para orang-orang yang menegakkan undang-undang ini, ya. Qawanin hadhihi qawanin, ya. Dan atau orang-orang yang mereka tidak faqih, yang tidak tahu agama. Yang bahkan mendebat atas faedah ucapan ini, ya. Lalu melempar ucapan-ucapan ulama kaum muslimin, membuangnya dan menuduhnya dengan tuduhan dungu ataupun jumud. Jumud itu bahasa Arab, ya. Jumud itu bahasa Arab, Pak. Dari kata jamad itu benda mati, jamadat. Ya, jumud berarti otaknya mati. In lam yaqbalu, ketika kita para ulama, para orang-orang faqih, ya, atau orang-orang yang menuntut ilmu tidak menerima usaha-usaha mereka di dalam menghalalkan riba, lalu kita dituduh, dilempari dengan kata-kata tuduhan dungu ataupun jumu dan seterusnya. Ayuhal muslimun, innallaha lam yatawa'ad, ya, fil Qur'an bil harbi ala ma'siyatin minal ma'asi ghaira riba. Lihatlah kaum muslimin, ya, bahwa sungguh Allah tidak pernah mengancam dalam Al-Qur'an ataupun juga Rasulnya untuk adanya peperangan dalam suatu maksiat kecuali maksiat riba. Ya, artinya ini introspeksi kita, ya, sebagai bahan pertimbangan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang kita tadabbur, yang kita baca, hampir-hampir tidak didapati sampai adanya ancaman perang dari Allah dan Rasulnya dalam dosa maksiat, ya, kecuali hanya dosa riba. Menunjukkan betapa ngerinya riba ini. Sampai fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Azankan di sini maksudnya umumkan adanya perang dari Allah dan Rasulnya. Maka pasti orang yang makan riba dan senang-senang makan riba, meskipun sekarang mungkin di atas angin, ya, kipas-kipas dengan duitnya yang begitu banyak, baik dolar atau apa, kapan waktunya dia akan jatuh, akan diperangi sama Allah Subhanahu wa taala, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, sehingga dia kemudian kembali kepada Allah, ataukah justru malah binasa, ya, nauzubillah. Ya, yang teguran dari Allah kemudian kembali, alhamdulillah, ya. Banyak dari saudara-saudara kita yang dulunya di atas angin, ya menikmati dolar-dolar di riba atau dana-dana riba, ya, dari hasil jual belinya, kemudian melakukan pinjaman ke bank, ya, dan seterusnya, modalnya tambahan terus, tapi riba, ada ribanya. Dia hanya bisa mencicil bunganya, tetapi pokok dari hutangnya belum lunas. Ya, sampai dijual rumahnya dan seterusnya, habis semua. Karena ini fa'danu biharbi minallah wa rasulih. Karena inilah perang dari Allah dan Rasulnya, jangan main-main. Ya. Taib, ini faedah yang luar biasa, ya, dari ucapan Syekh Masyhur Hasan Salman, ya. Atau ini masih ucapan dari Syekh Ahmad Syakir, wallah alam, masih ada tanda kurungnya ini, menunjukkan kemungkinan masih ucapan Syekh Ahmad Syakir, ya. Intinya bahwa ada peringatan dari ulama-ulama kita dengan peringatan juga yang sangat keras, karena ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fanduru ila anfusikum wa umamikum wa dinikum, maka lihatlah pada diri kalian, lihatlah pada umat kalian, dan lihatlah pada agama kalian. Lan yagliballahu ghalibun, tidak akan ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang akan melawan Allah tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang diperangi Allah tidak akan pernah menang, maksudnya begitu. Siapapun yang melawan Allah tidak akan pernah menang. Ini perang dengan Allah soalnya, ya. Taib. Memang ini butuh tadabbur lebih mendalam agar kita bisa betul-betul meninggalkan ar-riba. Naam. Membersihkan diri dari segala bentuk riba. Nah, adapun ayat yang kedua tadi, ya, bahwa orang yang makan riba sudah diterangkan sendiri oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa ayat ini, kata beliau, merupakan ancaman yang sangat menakutkan, yaitu dengan ancaman akan kekal di neraka. Ini ta'liq dari Imam Adz-Dzahabi sendiri langsung, ya. Ya, jadi langsung mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan, yaitu dengan ancaman akan kekal di neraka untuk orang-orang yang masih berurusan dengan riba, padahal sudah diperingatkan.
Lalu hadis yang dibawakan oleh Imam Dhahabi yaitu hadis Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qal asyirku billah was-sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Nabi SAW mengingatkan kita, jauhkan oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan, membinasakan. Ya, sab'al mubiqat. Mereka bertanya para sahabat, ya Rasul apa itu? Qal, yang pertama syirik kepada Allah. Jelas ya. Inna syirka la zulmun azim. A'zamu dzunub wa adlamu dzulm. Kedzaliman yang paling zalim adalah syirik. Kemudian sihir, karena sihir bagian dari syirik. Ya, perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam, sihir ya. Wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq, dan juga membunuh jiwa yang Allah haramkan ya. Membunuh jiwa yang Allah haramkan ya. Karena asalnya jiwa itu haram untuk ditumpahkan kecuali bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Karena dia membunuh maka dikisos. Itu namanya dengan kebenaran ya. Memerangi maka diperangi ya. Wa aklu riba, dan juga pemakan riba ya, ini termasuk dosa yang membinasakan. Wa aklu malil yatim, dan pemakan harta anak yatim ya. Para pengelola pantai asuhan hati-hati ya. Nabi mengingatkan kita bahwa mereka masuk kategori bisa tergolong golongan yang melakukan 7 dosa yang membinasakan ya. Di antaranya adalah memakan harta anak yatim. Ini bukan bermudah-mudahan bikin yayasan, bikin yatim, kemudian justru sebenarnya untuk fasilitas pribadi. Yatimnya mah dikasih paling ya ini 3 kali sehari makan ya, tapi ya ala kadarnya. Tapi untuk makan yang dimakan perutnya dari hasil pengelolaan anak yatim lebih besar dari yang dimakan anak yatim. Ini termasuk ya, tidak amanah. Bahkan mungkin beli mobil mewah, beli rumah mewah, na'udzubillah. Padahal dia mengurusi umat, yaitu anak yatim. Harta-harta dari umat justru dia makan. Na'udzubillah min dzalik. Dan masuk di sini bukan hanya ini ya. Di sini termasuk pamannya ya, atau pakdenya ya. Karena sangat mungkin anak yatim itu papahnya atau ayahnya itu orang kaya, lalu meninggal. Lalu main comot aja ya, diambil, kamu keluar dari rumah ini, rumahnya mau dijual. Hasil jualnya pun enggak jelas, malah dimakan malah adik-adiknya, kakak-kakaknya. Ini adalah makan harta anak yatim. Padahal ada haknya anak yatim di situ. Ya, ada harta anak yatim di situ. Wa tawalli yaumuz zahf, dan juga lari dari medan tempur, medan perang ya. Padahal imam atau komandan tidak memerintahkan keluar, kecuali yang diperintahkan maka boleh. Artinya di sini kalau sesuai instruksi maka tidak masalah. Tapi kalau lagi berkecamuk lalu enggak sabar menghadapi musuh, lari dari medan perang, maka termasuk dosa besar ya, yang membinasakan. Karena ini akan merugikan kaum muslimin, menghancurkan strategi perang ya. Dan berbahaya ya. Lebih baik bukankah syahid yang dicari, lalu kenapa harus lari dari medan tempur ya? Nah, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan yang terakhir adalah menuduh wanita-wanita beriman yang baik-baik yang telah menikah dengan tuduhan berzina. Ya, ini juga dosa besar yang membinasakan. Hati-hati. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga mengatakan di sini oleh Imam Dhahabi, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat ya orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba. Ini peminjamnya. Di sini debitur dan kreditur atau gimana maksudnya ya? Gitu kan? Yang memakan dan yang memberinya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan kedua orang yang menyaksikan dan yang mencatatnya. Kedua orang yang menyaksikan dan yang mencatatnya. Termasuk di sini ya. Kedua orang yang menyaksikan dan mencatatnya. Demikian pula Nabi SAW mengatakan akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu
idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Pemakan riba, orang yang memberi makan riba, pencatatnya ya, wa katibuhu, sekretaris atau mencatat umum ya, itu termasuk di sini bisa tellernya, teller maksudnya, ataupun semua yang di dalam itu yang mencatat. Idza alimu dzalik, kalau tahu akan hal itu ya, mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, maka mereka terlaknat ya, terlaknat atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu dalil-dalil yang disebutkan, padahal masih banyak lagi dalilnya ya. Kita bisa lihat ke syarah Syekh Utsaimin. Beliau berkata riba artinya penambahan atau penangguhan. Berarti ziyadah atau nasi'ah. Ziyadah atau fadl, nasi'ah ini penangguhan, ada waktu yang berbeda ya. Ada tidak tunai. Karena riba bisa berbentuk penambahan atas sesuatu dan juga bisa juga dalam bentuk penangguhan pembayaran ya. Penangguhan pembayaran. Allah Ta'ala telah menjelaskan hukum riba di dalam kitabnya dan juga disebutkan ancamannya. Demikian pula Nabi SAW menjelaskan hukum riba dan ancamannya. Nabi SAW telah menjelaskan proses terjadinya riba dan cara-caranya riba. Di sana ya, ada harta yang nilainya kalau ditukarkan dengan beda kiloan maka akan menjadi riba ya. Nanti disebutkan. Ya, maka di sini contoh ya. Proses terjadinya riba. Sesungguhnya riba ada di dalam 6 jenis benda ya. Emas, perak, gandum, beras, kurma dan garam. Emas, perak ya, berdasarkan hadis Nabi, gandum, beras, kurma dan garam. Inilah 6 jenis barang yang biasa dijadikan objek riba. Maka jika engkau menukar sesuatu barang yang sejenis di sini emas dengan emas misalkan tadi ya, maka harus diperhatikan ada kesamaan nilai dan saling menerima qobdnya ya, tidak nanti istilahnya, tapi saat itu juga sebelum berpisah. Contoh di sini contohkan saya, jika engkau menukar perak dengan perak, maka kedua perak tersebut harus beratnya sama ya. Yang kedua, terjadi proses serah terimanya pun saat itu juga sebelum berpisah. Bukan yang A misalkan ngasihnya sekarang, yang B nanti. Meskipun jumlah sama, tapi karena nantinya ini menjadi riba. Disebut riba nasi'ah ya. Ada jeda waktu soalnya. Ini tambahan nilai waktu. Di sini contoh lagi, jika engkau menukar gandum dengan gandum, maka kedua gandum tersebut harus memiliki berat yang sama, timbangan yang sama, dan terjadi proses serah terima dari kedua belah pihak sebelum berpisah. Ada qobd dulu ya. Contoh lain, jika engkau menukar kurma dengan kurma, maka kedua kurma tersebut harus memiliki berat yang sama, karena ini 6 pokok harta yang disebutkan oleh Nabi ya. Dan terjadi proses serah terima yang sama. Artinya kalau ajwa, meskipun ajwa ya, ajwa kan mahal tuh, dengan Madinah itu harus kiloannya sama. 6 kilo ajwa harus 6 kilo sukari. Paham antum? Iya, meskipun beda-beda kurma. Lah makanya kalau pengen tidak riba, caranya dijual tuh ajwa, lalu hasil jual belinya untuk beli sukari. Jangan ditukar dengan nilai yang berbeda. Karena kalau tukar dengan nilai yang berbeda itulah riba. Nah ini barang yang sama. Kalau dalam bahasa syar'i sama-sama kurma gitu. Enggak ada kurma jelek, kurma baik, enggak ada. Sama namanya kurma gitu. Nah itu Pak. Maka solusinya adalah dijual belikan dulu. Dijual baru hasil jual belinya dibelikan untuk sukari. Pasti memang hasilnya banyak karena jual lebih mahal. Ya. Nah. Jadi tidak semua menggampangkan begitu ya. Kemudian langsung tukar saja, yang penting nilainya dikurskan. Tidak bisa, harus
harus dijual belikan dulu. Karena ini sama ya, barang yang sama. Cara seperti ini, itu demikian pula halnya dalam menukar garam dan seterusnya tadi sudah ya. Cara seperti ini harus diperhatikan jika engkau menukar sesuatu dengan barang yang sejenis dari 6 jenis barang yang tadi disebutkan oleh Nabi yang di atas tadi. Emas, perak, ya. Kalau emas dengan perak gimana? Ini boleh beda nilai karena sudah selisih, beda barang. Emas dengan perak misalkan, ya jelas beda, nggak apa-apa. Tapi kalau emas dengan emas harus gramnya sama, kobet juga waktu itu juga. Tidak boleh si A hari ini, si B-nya nanti besok. Nggak boleh. Harus kobet sama. Serah terimanya bareng. Ya. Nah, tapi kalau dengan pertukaran yang berbeda, garam dengan kurma, ya itu jelas boleh dengan nilai yang berbeda. Dolar dengan rupiah, dolar dengan rial, dolar dengan dinar. Ya. Mata uangnya Kuwait itu gede juga ya. 1 dinar 3 dolar. Dolar kalah tuh. 1 dinar 3 dolar. Ya. Tapi Syekh mengatakan cara seperti ini harus diperhatikan jika engkau menukar sesuatu dengan barang yang sejenis tadi. Dari ke-6 jenis barang tersebut di atas. Apabila engkau menukar sesuatu dengan barang yang tidak sejenis, maka haruslah terjadi serah terima sebelum berpisah dan tanpa disyaratkan adanya kesamaan nilai atau berat. Kalau kedua tadi, yang kedua ya, sudah beda jenis, maka syarat yang kedua tinggal kobetnya tadi. Serah terimanya harus di situ juga. Jangan nanti, sama kalau nanti juga nasi'ah jatuhnya ya. Riba nasi'ah ya. Kalau beda jenis tanpa disyaratkan adanya kesamaan nilai atau berat ya, karena beda jenis. Syekh Utsaimin mencontohkan dengan detail. Jika engkau menukar 1 sok gandum dengan 2 sok syair itu sejenis kacang-kacangan di sini diartikannya, maka hal ini tidak dilarang ya. Akan tapi dengan syarat tetap apa? Terjadi proses serah terimanya sebelum berpisah. Kobetnya harus ada ya, bukan nanti, harus tunai di situ. Apabila engkau menukar 1 sok kurma dengan 2 sok syair, boleh juga di sini, tapi dengan syarat ya, harus dilakukan dengan proses serah terima sebelum berpisah ya. Demikian pula emas dengan perak dan seterusnya. Dengan nilai yang berbeda boleh, tetapi syarat yang keduanya harus dipenuhi, yaitu serah terima sebelum berpisah. Nah, inilah 6 jenis barang yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang biasa dijadikan objek riba. Demikian pula sesuatu yang semisalnya, yang dikiaskan dengan semisalnya, maka hukumnya sama seperti hukum barang-barang tersebut di atas. Karena syariat Islam tidak pernah membeda-bedakan antara 2 jenis barang yang serupa atau sejenis. Demikian pula syariat antara 2 jenis, demikian pula syarat ini, tidak pernah menyamakan antara 2 jenis barang yang berbeda ya. Taib. Yang berbeda tidak pernah disamakan, yang sama juga tidak pernah dibedakan. Namanya kurma ya sama, maupun kurma ajwah, maupun kurma Medina, maupun kurma Sukari sama ya. Tidak ada perbedaan. Tadi dikatakan oleh Nabi SAW ya, bahwa dosa riba termasuk sab'ul mubiqat. Syekh Utsaimin juga mengatakan di sini, adapun hukum riba adalah termasuk 7 perkara yang membinasakan. Karena termasuk di antara kelompok dosa-dosa besar ya. Kabiratun min kabairiz dzunub ya. Dosa besar ya, dosa yang ada ancaman azab, laknat, hukuman di kubur ya, atau mendapatkan ya, siksa dan seterusnya. Maka barang siapa melakukan praktik riba, maka dirinya menyerupai orang-orang Yahudi. Tentang hal ini, memang riba itu amalan Yahudi ya. Riba itu amalan Yahudi. Bahkan dosa-dosa maksiat yang lainnya mungkin tidak seberat riba ini. Ya, maksiat secara umum memang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Maksiat secara umum melahirkan apa? Kerusakan di muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat
aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Maksudnya di sini bima asihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, ya. Kenapa terjadinya bumi goncang, gempa bumi? Dosa, ya. Maksiatlah yang menjadikan itu semua terjadi. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan, atau agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dosa-dosa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un. Imam Mujahid bin Jabr, ya, salah satu murid Ibnu Abbas, ketika menafsiri ayat yang mulia ini, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya, kata beliau, idza walla dhalim wa sa'a bizulmi wal fasadi yahbisullahu bidzalikal qatra. Apabila seorang penguasa memimpin, berkuasa dengan kezaliman dan berlaku zalim dan juga kerusakan di muka bumi, maka Allah akan menahan hujan dari turun. Jadi kadang kering kerontang, kemarau yang berkepanjangan, sebabnya adalah kezaliman. Entah kezaliman rakyatnya atau kezaliman penguasa. Ya. Fayuhlikul hartha wan nasla, sehingga hancurlah, ya, sawah ladang dan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Ini dosa secara umum. Tapi riba lebih sangar lagi, ya. Lebih mengerikan lagi. Ya. Demikian, ya, juga dosa itu secara umum akan menghilangkan nikmat. Ini kita kalau bicara maksiat, ya. Maksiat itu bisa menghilangkan nikmat. Negeri yang mungkin dahulunya megah, kokoh di muka bumi, masih aman-aman saja tanpa adanya gangguan. Tapi ketika mereka berbuat maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah azab. Allah menyebutkan contohnya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 112, ya, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah contohkan sebuah permisalan, sebuah negeri yang tadinya aminah, aman, mutmainnah, tenang, dan juga rizquha ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dengan nyaman, enak dari setiap penjurunya. Akan tapi fakafarat bi an'umillah, mereka penghuni negeri ini kufur dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rasakan timpakan kepada mereka libasal ju, pakaian kelaparan dan juga ketakutan dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ini contoh-contoh, ya. Maka di antara uqubatiz dzunub, kata Ibnu Qayyim, annaha tuzilu ni'am wa tuhillu naqam, bahwa dosa-dosa itu bisa menghilangkan nikmat-nikmat dan turunnya azab. Ni'am itu nikmat-nikmat, niqam itu nikmat, jamak dari nikmat pakai qaf. Nikmat itu artinya apa, Pak? Azab. Jadi kalau pakai ain, nikmat itu artinya nikmat. Yang kita biasa bilang nikmat itu artinya dari bahasa Arab ni'mat, ni'matun. Kalau pakai qaf, nikmatun artinya azab. Jangan-jangan kita selama ini bilangnya nikmat, ya, pakai qaf, ya. Makanya salah, nyasar terus adabnya ke kita. Semoga Allah beri nikmat antum. Nikmat apa nikmat? Maksudnya kalau bahasa Arab salah itu. Ya, tapi kalau umumnya mungkin maksudnya adalah nikmat. Nah, itu dosa mengerikan. Tapi kalau riba ngeri langsung, bahkan mendapatkan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyerukan perang ini secara terang-terangan, ya, kepada para pelaku riba. Kemudian riba sebab, kalau riba secara khusus sebab hilangnya barokah. Ya. Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Berkah dari rizki, harta, ya, semua itu
itu karena riba. Berkah dari harta ataupun rizki hilang karena adalah unsur riba. Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapus pahala keberkahan riba dan menumbuhkan keberkahan sedekah ya. Lama kana riba fi dhahirati ziyadatan fil mal wa ikhraj shadaqat fi dhahiri nuqsan fil amwal akhbar Allah taala anna al barakah allati yanzuha minal amwali ribawiyah tamhaqur riba ya alladhi huwa ziyadatu fi dhahir mahqan wa anna sadaqataka fi yadillah azza wa jalla fayurbiha kama yurbil rajul muhrahu barakatan minallahi wa fadla. Dikatakan oleh penulis siapa di sini Syekh Masyhur Ustaz Salman Sarah dalam kitab yang lainnya ya, ketika menerangkan tentang dari bahaya riba yang lainnya adalah dihapusnya berkah ya, berkah riba, sementara sedekah malah dilipat gandakan terus keberkahannya ya. Padahal riba ini secara zahirnya tambahan harta ya enggak, ziyadah fil mal iya kan, orang enggak ngapa-ngapa dapat untung ya, hanya karena pertukaran sesuatu ada selisihnya, padahal harusnya enggak ada selisih, sama-sama kurma kok selisih ya, harusnya enggak boleh. Nah ini kan riba, zahirnya ada tambahan, ada nilai tambahan, tetapi sedekah sementara zahirnya adalah berkurang ya. Kita punya uang 5.000, ketika diinfakkan 5.000 ya berarti 5.000 itu enggak ada, berarti kan berkurang zahirnya, tapi tidak apa yang di sisi Allah SWT. Ketika riba zahirnya meskipun adalah bertambah tapi Allah hapus keberkahannya sehingga seakan-akan tidak ada, bahkan hilang. Dan sementara sedekah pahalanya ada di sisi Allah, Allah bahkan melipat gandakan, terserah Allah ya, baik melipat gandakan pahalanya atau melipat gandakan balasannya di dunia ya. Jadi jangan pernah, yang penting seakan-akan kita bisnis dengan Allah gitu ya, mau sedekah 1 juta biar dapat 1 miliar ini namanya bisnis sama Allah. Kalau sedekah aja, nggak perlu niat seperti itu ya. Soal ganti di dunia atau nanti gantinya di akhirat terserah Allah, yang penting pastinya bahwa kita sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Riba juga sebab mendapatkan laknat tadi ya, la'anallahu akil riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu hum fihi sawa. Dalam riwayat Muslim, ini beda dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Dhahabi. Imam Muslim mengatakan Rasul bersabda la'anallahu akil riba, Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba ya, 2 saksinya dan juga pencatatnya, hum fihi sawa, mereka semuanya sama. Maka pernah ditanyakan bagaimana hukum kerja sebagai satpam atau penjaga ya di bank ya, ini masuk kategorinya mana? Saksi atau pencatat. Kalau polisi yang bertugas ya di bank-bank misalkan ditugasi, itu tidak masuk dalam bab ini. Karena dia tugas negara sebenarnya. Tugas asli dia adalah, pokoknya adalah menjaga keamanan negara. Ketika dia ditugasi dalam satu poin tertentu, waktu tertentu, maka tidak masuk. Tapi kalau satpam beda. Memang di situ dia. Dan kerjanya di situ, makan di situ. Nah, ini berbeda hukum. Nah, itu pernah ditanyakan seperti itu keterangannya. Beda antara polisi ketika ditugasi mengawal misalkan ya, dana bank atau seterusnya, maka dia memang aslinya harus menjaga keamanan tugas dia. Ya, bukan sebagaimana tadi yang satpamnya ya, bagian security. Nah, itu rinciannya. Wallahu a'lam. Yang pernah saya dengar dari jawaban dari para ulama dan asatidz kita ya. Bahkan riba ini menghancurkan sebuah negeri sehingga negeri ini bisa dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda dari riwayat Ibnu Umar ya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah." Apabila kalian sudah jual beli dengan 'inah.
Jual beli inah ini sistem jual beli riba. Ya. Sistem jual beli riba. Wa akhadtum adnabal baqar. Maksudnya inah ini salah satu contoh jual beli riba ya. Kalau keterangan lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat pengertiannya jual beli inah. Tapi intinya ini salah satu contoh jual beli riba. Apabila kalian sudah jual beli dengan sistem riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian lebih senang istilahnya mengikuti sapi, maksudnya di sini lebih dengan pertanian. Wa raditum bizar, dan kalian rela dengan pertanian, tanaman. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Wala yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan tidak akan kembali kalian dari kehinaan itu sampai kalian kembali ke agama kalian, meninggalkan itu semua dan kembali mempelajari ilmu, kembali mengamalkan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini di awal dikatakan idza tabayatum bil ainah. Jadi salah satu yang menjadi sebab kita dikuasai musuh atau Allah menimpakan kehinaan pada kita adalah itu idza tabayatum bil ainah. Apabila kalian berjual beli dengan sistem ainah atau riba ya. Nah, ini beberapa tambahan ya yang mungkin bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Taib. Lalu Syekh Utsaimin memberikan tambahan lagi keterangan di sini. Tadi dikatakan amalannya orang-orang Yahudi. Amalannya orang-orang Yahudi. Bahwa riba ini amalannya orang-orang Yahudi. Beliau tanpa menyebutkan dalil, tapi sebenarnya ada dalilnya. Nah, taib. Intinya bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Karena orang-orang Yahudi adalah kelompok manusia yang biasa memakan barang haram dan memakan riba. Oleh karena itu barang siapa bertransaksi dengan cara ini, cara riba ini ya, maka dirinya telah menyerupai orang-orang Yahudi. Dari umat ini jika ada yang bertransaksi dengan cara riba ini berarti telah menyerupai Yahudi. Padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka ya. Dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi. Dan bahkan mungkin orang Yahudi sekarang sudah meninggalkan riba. Dan untuk menghancurkan sistem perekonomian kaum muslimin, justru mereka yang memaksakan untuk menerapkan riba di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Bentuk ancaman juga tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan ya, karena gila. Ya. Nah, setan ternyata bisa menguasai atau merasuki anak cucu Adam. Ya, kita mohon keselamatan kepada Allah. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Kecuali apabila Allah memberikan karunia kepada seorang dengan zikir-zikir yang syar'i yang melindungi dari setan. Karena zikir-zikir yang syar'i ini adalah hisnun. Dikatakan hisnul muslim karena dia adalah tameng ya. Tameng bagi seorang muslim. Maka barang siapa yang berzikir pagi maka hakikatnya dia telah menyiapkan dirinya dengan mengenakan tameng, baju besi. Zikir itu ibarat baju besi. Yang musuh kita yang sangat jelas itu setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang sangat bahaya bagi seseorang itu ketika dia berperang tanpa ada baju perang, tanpa ada tameng, tanpa ada pedang, senjata. Konyol ya. Ini perangnya konyol berarti. Tahu setan itu musuh yang nyata, nggak pernah zikir. Padahal zikir itu bagikan perisai atau bagikan tadi disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya seperti baju besi.
Dia seperti memakai baju besi, pakai pedang, tameng, senjatanya berlengkap. Ya. Makanya dalam hadis Nabi barang siapa membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir atau tahma yuhyi wa yumit, ya. Sehari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya, melindunginya dari gangguan setan harinya itu. Harinya itu. Jadi kalau pagi sampai sorenya lagi. Ya, sampai pagi lagi. Kemudian dia kalau baca lagi seperti itu dijaga, ya. Nah, demikian pula orang yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, keluar dari rumahnya, maka setan tidak bisa mengganggunya karena laqad hudit wa wukit, kata Nabi. Engkau telah ditunjuki hidayah dan dijaga. Bagaimana aku bisa mengganggu, kata iblis atau kata setan? Bagaimana aku bisa bisa menggoda atau mengganggu manusia yang telah mendapatkan hidayah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan perlindungan. Barang siapa keluar dari rumahnya mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan zikir anak kecil SD, ya. Jadi ini zikir yang harus diamalkan harian, ya, kemana saja kita baca. Karena seorang muslim tidak lepas dari bacaan-bacaan zikir. Contohnya saya di sini seperti membaca ayat kursi pada setiap malam atau membaca ayat-ayat yang lainnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya. Ayat kursi. Setan bisa menguasai anak cucu Adam dan merasuki sehingga korban berjalan terseok-seok, tangannya mengepal, kakinya berjingkrak-jingkrak, ya. Kayak orang mabok lah, ya. Maka para pemakan riba ini yang berkelakuan seperti seorang yang sedang dirasuki oleh setan, seperti orang gila. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama rahimahullah. Apakah makna tidaklah mereka berdiri dari kubur-kubur mereka di sini dari kiamat nanti, ataukah, ya, ataukah yang lainnya? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama di sini tidaklah mereka berdiri dari kubur-kubur mereka pada hari kiamat, melainkan dengan cara seperti orang yang kerasukan. Nanti dari kiamat berdirinya gentayangan, ya. Maksudnya di sini mereka berdiri dari alam kuburnya seperti orang gila, seolah-olah setan sedang merasukinya, ya. Atau yang kedua, maknanya bahwa mereka tidak bisa berdiri karena riba, yaitu tidak bisa berdiri karena riba, dikarenakan mereka biasa memakan riba dan seolah-olah mereka adalah orang-orang gila karena ketamakan, keserakahan, kerakusan mereka, ya, sehingga di dunia ini mereka pantas disebut orang-orang yang kerasukan. Ya. Yang benar kata Syekh bahwa ayat tersebut apabila memungkinkan memiliki dua makna, ya, maka ayat tersebut mencakup dua makna tersebut, yaitu nanti di alam hari kiamat ketika dibangkitkan juga memang gentayangan, dan termasuk juga, ya, bahkan tidak bisa berdiri, ya, karena sebabnya dosa riba dia. Maka maksudnya semasa di dunia mereka selalu bertindak sembarangan dan berbuat seperti perbuatan orang-orang kerasukan setan, ya, karena ketamakannya, ya. Maka sama halnya dengan nanti ketika di akhirat mereka akan bangkit dari alam kuburnya dengan cara seperti ini, yaitu seperti orang kerasukan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Saya mengatakan kita mohon keselamatan dan afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini cukup, ya. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu, ya. Panjang lagi insyaallah Syekh Utsaimin memberikan keterangannya. Intinya secara global tentang ancaman riba, dosa riba ini, ya, bisa dipahami, ya. Sudah bisa dipahami. Ada yang tanyakan? Monggo. Kalau kita kerja di bank, itu gaji kita itu karena berbeda. Karena di bank itu kan tidak hanya pinjam ada ribanya, tapi ada hal-hal yang meringankan seperti transfer, tukar uang. Beda dengan kayak bank keliling atau bank khusus pinjam uang itu gimana hukumnya? Nah, secara umum masuk dalam hukum yang tadi dimaksud, ya, yang dilaknat,
secara umum, Bu. Karena keumumannya adalah intinya di situnya ya, bukan intinya di transfernya atau intinya bank itu ya di situnya. Kecuali ada bank syariah ya yang sudah diminimalisir, mungkin masih bisa lebih aman, wallahu alam. Karena andai kan pun dia tidak termasuk yang bagian haram-haram tadi, Bu, minimal dia adalah pencatat. Ya, atau saksi, ya enggak? Masuk enggak kategori saksi? Karena di situ, ya kan yang dilaknat di situ wasyahidaihi, dua saksinya, ya. Nah, memang sebisa mungkin ya, iya hindari, udah harus resign kalau udah tahu seperti ini, cari kerjaan yang lain, ya. Kalau seandainya kita sebagai programmernya yang tidak Murni programmer. iya IT kita kerja di perusahaan IT. Nah, salah satu yang pesan program itu bank, tapi tidak khusus bank. Nah, paham. Nah, gaji karyawan itu haram atau tidak? Enggak. Kan aslinya dia pada induknya adalah IT-nya, Iya. bukan dari banknya. Dan sebenarnya bukan ngurusin bank aja sebenarnya, tapi semua kan Ya, tapi yang beli bersentuhan ya. itu ya bersentuhan dengan Enggak. BCA. Kembali ke asalnya, Bu. Kembali ke asal kerjanya. Nah, iya. Seperti tadi yang saya sebutkan, polisi. Asalnya dia di mana kerjanya? Negara, ya, digaji negara. Seperti ibu tadi digaji siapa? Perusahaan yang IT-nya. Ya. Maksudnya antum ibu digaji itu karena IT-nya gitu maksudnya. Bukan karena pekerjaan lainnya kan? Terus kalau seandainya megang proyek IT Ada bonus. BCA, dapat bonus. Nah, itu baru tuh. Bonusnya Minimal dihindari kalau itu. Itu. enggak dari perusahaannya. Oh, dari perusahaan. Iya, dari perusahaannya ini proyek besar nih, tapi proyek BCA. Anak saya dapat bonus dari proyek itu. Nah, uang bonusnya itu termasuk harta atau haram atau halal? Khawatirnya itu tadi. Jatuhnya yang ngasih gede itu karena perusahaan yang bersangkutan. Dikasih bonus dari perusahaan itu. Paham, tapi khawatirnya sumbernya adalah bukan perusahaannya, tapi dari proyek itu, Bu. Nah, andai kan bukan menangani proyek itu ya nggak dapat. Gitu. Berarti memang gedenya karena proyek ini. Khawatirnya dari banknya ini. Ya. Wallah alam. Karena kalaupun tidak haram setidaknya kita harus waro. Waro itu meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang nggak jelas maksudnya. Hati-hati dengan yang tidak jelas, ya. Tapi kalau dulu sudah, ya, semoga Allah mengampuni karena ketidaktahuan kita, ya. Allah Maha Pengampun. Tinggal banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh ya, Bu. Berusaha nantinya tidak melakukan hal-hal itu. Kalau ada pun mending dipalingkan ke bab-bab lain. Diambil tapi untuk dibangun jalan, apa perbaikan WC atau selokan. Karena kalaupun nggak diambil, yang makan orang lain. Kalau bab riba ya, andaikan itu riba. Ya. Nah. Jadi makannya yang dari hasil kerja saja. Yang bonus-bonus lebih amannya dialihkan ke pos-pos seperti pemanfaatkan dana riba. Kalau dipakai untuk modal nikah, Modal? Allah lah. Tapi semoga yang sudah berlalu Allah ampuni, Bu. Ketidaktahuan. baru mau. Salahnya nanya ini. Salahnya nanya. Jadi kalau nggak nanya kan nggak tahu. Iya. Iya, Bu, dihindari, Bu, karena untuk keberkahan nikahnya nanti. Ya. Sebisa mungkin yang bersih dari hasil yang halal. Iya. Enggak. Sebentar, Pak. Ana mau bantah kalau begituan berat. Karena sebenarnya Allah itu memberikan nikmat itu lebih banyak ketimbang yang haram-haram tadi. Cuman karena fokusnya yang kecil ini, ya kan, yang banyak nggak kelihatan. Mungkin karena lihat tai lalat, dia fokusnya ke tai lalat, jadi muka jadi buruk gitu. Padahal nikmat muka itu sudah keren gitu maksudnya. Nah, gitu maksud saya begitu ya. Jadi Allah sebenarnya memberikan nikmat itu sangat luas, sangat besar.
Tapi karena kita fokus dengan musibah, fokus dengan yang tadi yang haram-haram, jadi seolah hidup tuh sempit, dadanya nyesek banget gitu ya. Nah itu karena fokusnya yang keliru, Jadi jangan fokus ke muskilah atau masalahnya, fokuslah pada nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, masih luas. Kalau bahasa lain bumi Allah masih luas. Kalau nggak kerja di situ ya kerja di lain, ya enggak? Kan enggak, ini haram ya sudah kerja di tempat lain, yang halal. Bumi Allah itu luas. Masih banyak yang butuhkan kita di tempat lain dan berharga nilainya. Bisa jadi lebih mahal gitu. Apalagi IT. Wah, harga mahal itu, Bu. Artinya kalau misalkan sering bersentuhan dengan kayak gitu, minta coba ke bosnya proyek yang lain aja gitu. Langsung nunjuk minta. Itu kalau pengen selamat. Tapi memang generasi muda sekarang milenial itu jarang tahu ilmu-ilmu seperti ini memang. Minim sekali bab masalah pengertian agama ini sehingga semuanya disikat ya. Saya punya dulu ada yang minta selalu diruqyah ya. Ternyata sebabnya adalah suaminya kerja di bank. Jadi istrinya yang makan riba ini selalu kesurupan. Ya. Jadi faktor X-nya adalah ternyata selalu makan riba dari hasil bank ini. Jadi menyebabkan istrinya selalu kesurupan. Karena yang dimakan adalah dari hasil riba. Wallahu alam. Ya. Jadi sulit kalau diruqyah pun kalau masih makan riba lagi. Ya. Karena setan demen di situ ya dengan yang seperti itu. Baik, cukup? Hasil lebih ini apakah keuntungan atau gimana, Bu? Ya, main saham kalau nggak untung gimana? Enggak, keuntungannya kan dengan cara memang bisnis ya, Bu. Murni bisnis kan? Jual beli saham. Itu tanyanya ke Ustaz Erwandi aja. Kan duit juga maksudnya. Dia jualan dimainin, uang juga yang dimainin. Lah iya kan harusnya secara dohir nggak ada masalah ya. Masalahnya di apa ini? Oh iya makanya kan. Ya saya bicaranya yang tentunya yang boleh dulu kan, nggak bicara yang aneh-aneh. Secara umum harusnya boleh, nama kan sah-sah saja. Dari apa keharamannya? Kecuali kita sahamnya saham perusahaan yang haram, minuman keras misalkan atau apa, ternyata jual beli babi, nah itu jelas. Tapi kalau murni jual beli hasilnya boleh. Ahalalul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Nah itu Bu ya, insyaallah halal. Wallahu a'lam. Kita tukar emas yang satu emasnya murni, yang satu emasnya misalkan 50% itu bukan? Wallahu a'lam, ana nggak bisa jawab. Soalnya yang dimaksud murni nggak murni sampai nggak pembahasan itu kayaknya enggak. Lah ya, maksudnya sama-sama emas kan. Kalau yang menentukan karat nggak karatnya kan sebenarnya Sama yang emas ya tentu. iya, yang penting emas. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas hadisnya tadi hanya berkisar masalah dengan angka yang berbeda maka bisa riba ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Kalau pembahasan seperti ini memang kalau sesuai pakarnya enak ya. Kalau saya kan di bidang ininya aja yang haramnya, Bu. Maksudnya riba itu haram gitu doang, nggak nyampe detailnya ya. Kalau detailnya itu ke pakarnya itu para ustadz-ustadz kita yang memang menekuni di bidang ini. Demikian wallahu taala wa alam bishawab. Hada ma aqulu lakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.